ada 5 jenis larutan atau 5 larutan. Ini yang pertama adalah HBr dengan 0,5 molaritas, KNO3 0,1 molaritas, kemudian CONH2 2 kali 0,2 molaritas. Yang keempat ada C12H22O11 0,2 molaritas. Yang kelima ada CH3COOH 0,2 molaritas. Yang ditanya adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik paling baik. Kita langsung fokus ke soalnya. Dia minta daya hantar listrik yang paling baik. Kalau dia bilang daya hantar listrik paling baik, berarti kita bisa langsung tentukan. Yang kita cari adalah larutan elektrolit kuat jika ada. Elektrolit kuat. Jadi daya hantar listrik yang paling baik adalah larutan elektrolit kuat, di mana larutan tersebut bisa terionisasi secara sempurna. Kemudian contoh yang termasuk larutan elektrolit kuat itu apa aja? Yang pertama ada asam kuat, yang kedua ada basa kuat, yang ketiga ada garam. Nah, kita tinggal cari larutan mana yang termasuk dari salah satu dari 3 contoh ini. Kemudian di soal ini ada molaritasnya. Jika nanti terdapat 2 elektrolit kuat, maka kita lihat konsentrasinya. Jadi ketika jadi kuncinya itu semakin tinggi konsentrasi maka semakin kuat pula daya hantar listriknya. Tapi ini berlaku ketika misalnya dia sama-sama elektrolit, tapi dia bedanya ke konsentrasi. Maka konsentrasinya akan berpengaruh. Konsentrasi tidak akan berpengaruh ketika misalnya konsentrasi non elektrolit besar daripada konsentrasi elektrolit. Tentu tetap elektrolit lah yang akan lebih kuat daya hantar listriknya, meskipun jumlah konsentrasi non elektrolitnya lebih besar. Baik, kita langsung ke identifikasi larutannya. Oke, yang pertama adalah larutan HBr 0,5 molaritas. Nah, HBr itu termasuk asam kuat. Nah, kalau asam kuat berarti dia tergolong elektrolit kuat. Kita checklist ya langsung. Kemudian yang B, KNO3 0,1 molaritas. KNO3 ini termasuk garam. Kenapa dia garam? Karena dia terbentuk dari reaksi antara basa KOH ditambah HNO3. Jadi kalau asam sama basa direaksikan, dia itu bisa menjadi garam. Bukan berarti garam itu semua garam dapur ya. Oke, berarti ini checklist ya, karena garam termasuk elektrolit kuat. Kemudian C, CuNH2 2 kali 0,2 molaritas. Ini merupakan rumus kimia dari urea. Nah, urea itu sendiri termasuk contoh non elektrolit. Jadi tidak termasuk ke salah satu contoh yang tadi. Jadi kita silang. Oke, lanjut. Yang D adalah C12H22O11 0,2 molaritas. Ini merupakan rumus kimia gula. Untuk jenis gula, atau ini bisa gula, bisa karbohidrat, bisa glukosa, ini merupakan salah satu contoh dari non elektrolit. Jadi bisa kita silang karena dia bukan elektrolit kuat. Oke, lanjut ke larutan yang terakhir, yaitu CH3COOH 0,2 molaritas. Nah, CH3COOH adalah asam cuka. Jadi yang biasa dipakai untuk cuka itu isinya CH3COOH. Nah, dia tergolong asam lemah, bukan asam kuat. Jadi dia bukan elektrolit kuat, tapi dia elektrolit lemah. Bisa kita silang. Sekarang ada 2 elektrolit kuat yang kita dapatkan, yaitu
Yang pertama HBr dengan konsentrasi 0,5 molaritas. Yang kedua ada KNO3 0,1 molaritas. Dia sama-sama kuat. Kemudian HBr ketika diionisasi jadinya seperti ini. H plus Br min. Jadi di sini ada dua ion, satu ion H plus dan satu ion Br min. Jadi total ionnya 1 tambah 1 berarti 2 ion. Begitu juga dengan KNO3 saat diionisasi, jadinya K plus NO3 min. Jadi ada satu ion K plus dan satu ion NO3 min. Jadi ada 2 ion. Sama-sama 2 ion. Yang membedakan adalah jumlah konsentrasinya atau besar konsentrasinya. Sebelumnya udah dikasih tahu bahwa semakin tinggi konsentrasi maka kuat pula daya hantar listriknya. Jadi karena ionisasi atau jumlah ionnya sama, jadi kita lihat konsentrasinya. Nah, untuk konsentrasinya satunya 0,5, 0,1. Maka yang lebih besar adalah HBr 0,5 molaritas. Jadi kesimpulannya dan jawabannya adalah daya larutan yang memiliki daya hantar listrik paling baik adalah HBr 0,5 molaritas. Option yang cocok adalah A.